lebih bagus dari saudara, lebih skill dari saudara. Banyak di luar sana. Bahkan dia bisa pakai malaikat saja, tidak usah pakai kita. Tapi kalau dia pakai kita, itu kehormatan bagi kita. Yang kedua yang perlu kita lihat di sini adalah respon atau reaksi daripada perempuan-perempuan ini. Waktu malaikat Tuhan mengatakan kepada mereka, pergi dan katakanlah. Waktu Yesus mengatakan, pergi dan katakanlah. Saya suka respon atau reaksi daripada perempuan ini. Markus 16 ayat yang ke-8 mengatakan, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Perhatikan di sini saudara-saudara, ada kata mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus. Artinya bahwa perintah yang tadi itu pergi dan beritakan, mereka lakukan. Bicara tentang apa di sini? Bicara tentang ketaatan. Bahkan bagian paralelnya Matius 28 ayat yang ke-8 mengatakan mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya. Menarik saudara-saudara, ada kalimat mereka segera pergi, tidak pakai tunda-tunda waktu, langsung pergi. Ini respon yang luar biasa saudara. Bahkan berlari cepat-cepat, bukan jalan, kan perempuan kan begitu, jalan tidak ada. Berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya, memberitahukan kabar bahwa Yesus bangkit. Bagian ini menunjukkan bahwa mereka tidak menunda-nunda waktu, tapi mereka segera pergi menyampaikan kabar kebangkitan Yesus. Ya, sekali lagi dari dua bagian yang kita lihat, kita baca Markus dan Matius, ya, sedang menunjukkan bahwa perempuan-perempuan ini taat. Ya, mereka tidak hanya memperhatikan kepentingan mereka saja, tapi mereka juga memperhatikan kepentingan orang lain. Makanya Matthew Henry mengatakan seperti ini, kita harus lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kesenangan pribadi dalam bersekutu dengan Allah. Sebab lebih baik memberi daripada menerima. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita jangan hanya mementingkan diri kita sendiri, karena hidup bukan hanya tentang diri kita. Hidup juga tentang orang lain. Kita makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Ini kabar sukacita. Ini kabar yang luar biasa, saudara-saudara, melebihi apapun yang pernah saudara dapatkan dalam hidup saudara. Keselamatan itu Tuhan berikan cuma-cuma untuk saya dan saudara. Dan yang dia mau, pergi, keluar, beritakan Injil. Itu yang dia mau dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang keempat mengatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Pelajaran yang bisa dipetik lagi saudara-saudara, perempuan-perempuan ini mereka melakukannya karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka menunjukkan cinta mereka, kasih mereka. Cinta atau kasih kita kepada Yesus itu harus ada bukti dan mereka membuktikannya. Saudara-saudara, kesedihan itu kita bisa keep, tapi kegembiraan itu sulit untuk kita keep. Kita pasti ceritakan. Betul? Kita kalau ada dalam masalah rumah tangga atau masalah apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita tidak mungkin mau pergi untuk cerita ke orang. Ya mungkin orang yang kita percaya yang kita bisa cerita, tapi kita tidak sembarang cerita. Kalau bisa, meskipun saya sedang sedih, kalau bisa di depan orang tuh saya kelihatan tegar, saya tidak mau cerita. Kesedihan itu kita bisa simpan, kita bisa keep. Bahagia itu tidak bisa kita keep. Kita pasti cerita. Orang masih tidur juga kita pergi kasih bangun. Karena ini ada, kita merasakan satu kebahagiaan luar biasa, sehingga kita harus ceritakan kepada orang. Tahu kau sonde, orang ada mengantuk juga datang, tahu bebu suami bawa kasih beta barang emas. Wih, dia son pernah kasih beta mah. Ini ada dikasih beta barang emas. Tahu kau sonde, bebu suami ajak beta ke Lipo. Kau tuh sangat bahagia di Lipo. Pasti kebahagiaan itu pasti kita mau ceritakan ke orang, saudara-saudara. Nah, dengar baik saudara-saudara, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita melebihi itu semua. Dan kalau kita tidak bisa ceritakan, aduh, betapa kurang ajarnya kita. Ini melebihi emas, ini melebihi apa, handphone baru yang saudara dapat. Ini melebihi semuanya. Ini keselamatan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Ini sukacita yang luar biasa. Dan yang namanya sukacita harus kita beritakan. Saya bisa begini karena Yesus, saya bisa berubah karena Yesus, saya bisa ini, saya bisa itu. Semua karena Yesus. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Seperti perempuan-perempuan ini. Waktu mereka disuruh, diperintahkan untuk pergi, mereka langsung melakukannya. Tidak pakai tunda-tunda. Berapa banyak kita yang tunda, aduh Tuhan ini bisa. Aduh Tuhan, beta kan soalnya pandai bicara. Kamu tidak usah ajar Tuhan soal kelemahan kamu. Dia yang bentuk kamu, dia tahu kelemahan kamu. Tapi kalau dia perintahkan kamu pergi, artinya bahwa dia akan menyertai kamu. Ajak saja, ada kaum wanita, kaum muda, kaum pria di sini, ajak. Makanya Yohanes 14 ayat yang ke-15 mengatakan begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Pertanyaannya, kita mengasihi Tuhan atau tidak? Karena orang yang mengasihi Tuhan,
pasti menuruti segala perintahnya. Perintah yang mana? Pergi dan beritakan Injil dalam konteks ini. Kita bisa diberikan kesempatan sebagai pemberita Injil, itu sebuah kehormatan. Saudara dengar baik-baik. Pada saat Yesus lahir dan Yesus bangkit, berita itu disampaikan oleh malaikat. Artinya bahwa lebih efektif malaikat yang melakukannya. Lebih efektif kalau malaikat yang menyampaikan, saudara-saudara. Tapi kalau hari-hari ini Tuhan mau pakai kita, bukankah itu suatu kehormatan bagi kita bisa melayani Tuhan? Amin. Kita dulu hidup tidak jelas, hidup dalam dosa. Sekarang Tuhan izinkan kita bisa singer, kita bisa khotbah, kita bisa main musik, kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Itu suatu kehormatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Dia bisa pakai orang lain. Ada orang lain lebih bagus dari saudara, lebih skill dari saudara. Banyak di luar sana. Bahkan dia bisa pakai malaikat saja, tidak usah pakai kita. Tapi kalau dia pakai kita, itu kehormatan bagi kita. Memberitakan Injil, itu suatu kehormatan. Memberitakan Injil bukanlah suatu beban, tapi suatu kehormatan bagi kita. Luar biasa saudara-saudara. Inilah yang dikatakan Paulus di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 dan ayat yang ke-13 dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Semua karena anugerah, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ayat 13 saudara tarik untuk diri saudara masing-masing. Terima kasih Tuhan, saya masih diizinkan pelayanan, semua karena anugerah Tuhan. Itu kehormatan yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara. Jangan tunda-tunda waktu saudara-saudara, jangan. Kalau Tuhan kasih saudara kesempatan untuk melayani, lakukan sebaik mungkin. Saya dengar kurang lebih ada sekitar 5 miliar orang yang belum percaya Yesus. Ada 2,2 miliar orang yang belum mendengar Injil. Mungkinkah itu termasuk keluarga kita? Mungkinkah itu termasuk rekan, teman, sahabat kita di dalamnya? Kalau saudara merasa bahwa teman, sahabat, orang yang dekat dengan saudara belum kenal Yesus, sekarang saatnya pergi dan beritakan. Tidak usah malu, Tuhan di pihak Anda, Dia pasti berikan Anda kekuatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalami keselamatan yang daripada Tuhan? Bagaimana mungkin mereka bisa mengenal Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya? Makanya di dalam Roma 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 dikatakan, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Ini tugas saya dan saudara, ya. Ini tugas saya dan saudara yang sudah mengalami keselamatan yang daripada Tuhan, kemenangan yang daripada Tuhan. Pergi dan ceritakanlah bahwa Yesus bangkit.